Hubungan Indonesia dan Malaysia sejak lama sering kali tegang dan tidak akur. Sentimen dan rivalitas dua negara bertetangga yang kerap berujung konflik tersebut berlangsung awet dan abadi. Sejarah panjang perseteruan kedua negara dimulai pada awal 1960-an. Saat Malaya mendukung gagasan Inggris yang telah memerdekakannya, untuk membentuk negara Federasi Malaysia, yang akan menggabungkan bekas jajahan Inggris lainnya, Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak ke dalam wilayahnya. Tentu saja Indonesia menentang keras, karena rencana tersebut dianggap sebagai wujud neokolonialisme yang akan menjadi boneka Inggris, sekaligus ancaman bagi kedaulatan negara Indonesia. Perselisihan dan ketegangan mencapai puncaknya, menyusul deklarasi pembentukan Federasi Malaysia pada 16 September 1963. Dengan slogan Ganyang Malaysia, Indonesia membentuk Dwi-Kora. Berhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Memutus hubungan diplomatik dan mengerahkan pasukan ke perbatasan Kalimantan untuk menghadapi tentara Malaysia, yang saat itu didukung penuh tentara Inggris dan Australia. Sejak saat itu, pertempuran terus terjadi dengan sengit. Dan pada Januari 1965, Indonesia juga keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun konstelasi politik dengan cepat berubah. Menyusul tumbangnya kekuasaan Soekarno yang dijatuhkan rezim Soeharto pada 1966. Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia, yang telah berlangsung selama 4 tahun pun mereda. Perjanjian Bangkok, dan penandatanganan Fakta Perdamaian Kesepakatan Jakarta pada 11 Agustus 1966, secara resmi mengakhiri konflik antara kedua negara. Pengiriman tenaga kerja Indonesia secara besar-besaran ke Malaysia sejak 1971 menandai hubungan kedua negara yang cukup baik selama masa pemerintahan Orde Baru Soeharto berkuasa. Permasalahan yang muncul tidak jauh seputar regulasi kebijakan tenaga kerja Indonesia di Malaysia, dan relatif cepat terselesaikan. Krisis finansial dunia pada pertengahan 1997, yang berujung krisis moneter, dan menerpa hampir semua negara Asia pada 1998. Menimbulkan kepanikan semua pemerintahan dan masyarakat, termasuk Indonesia dan Malaysia. Dalam waktu relatif singkat, Malaysia sukses memulihkan krisis yang terjadi, bahkan tanpa melalui bantuan Bank Dunia dan IMF seperti dilakukan negara lain. Sayangnya, keberhasilan tersebut dijadikan legitimasi untuk menyingkirkan lawan politik yang turut mengusung gerakan reformasi, serta keberlanjutan kebijakan ekonomi baru NEP, yang telah dijalankannya selama 17 tahun berkuasa. Konsep supremasi Melayu kembali didengungkan, demi memperkuat oligarki politik UMNO dan koalisi Barisan Nasional. Di Indonesia, krisis moneter menimbulkan banyak kekacauan. Persoalan melebar pada tuntutan perubahan politik, demokrasi, dan hukum dalam pemerintahan serta masyarakat. Gerakan reformasi rakyat yang masif, memaksa Presiden Soeharto yang telah 32 tahun berkuasa, mengundurkan diri.
Gerakan reformasi berhasil mengawal banyak perubahan mendasar dalam sistem birokrasi, politik dan hukum di Indonesia. Berakhirnya krisis moneter juga turut mengakhiri masa tenang hubungan kedua negara. Pada 2002, hubungan Indonesia dan Malaysia kembali memburuk, dipicu oleh klaim Malaysia atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Sebenarnya permasalahan sengketa tersebut telah terjadi sejak 1969. Namun karena negosiasi bilateral selalu buntu, pada 1997 kedua negara sepakat. Persoalan Sipadan dan Ligitan diserahkan ke Mahkamah Internasional. Indonesia kalah. Mahkamah Internasional menetapkan kawasan Sipadan Ligitan sebagai bagian dari kedaulatan wilayah Malaysia pada tanggal 17 Desember tahun 2002. Pada 2005, kedua negara kembali bersitegang. Melalui perusahaan minyaknya, Petronas memberikan hak eksplorasi kepada perusahaan Shell untuk melakukan eksplorasi sekitar Blok Ambalat, wilayah perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Kalimantan, yang diperkirakan mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan. Klaim dan penguasaan sepihak Malaysia tersebut melanggar perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia pada 27 Oktober 1969 yang telah diratifikasi oleh masing-masing negara. Dan berdasar perjanjian ini, wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Pada 2013, Malaysia menghembuskan lagi isu Kepulauan Natuna. Isu yang sudah redup menyusul berakhirnya masa konfrontasi Ganyang Malaysia. Letak geografis juga sumber melimpah minyak dan gas Natuna, rupanya memicu hasrat Malaysia untuk ikut menikmatinya. Meskipun dunia tahu, sejak 1982, Natuna telah diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai wilayah sah kedaulatan Indonesia. Serangkaian aksi Malaysia mengklaim budaya, yang notabene masuk dalam daftar milik Indonesia, merupakan pertaruhan serius yang telah menimbulkan kegaduhan. Wayang kulit. Bisa ditindakake kanthi praktis. Angklung. Kuda lumping. Tari tortor. Gordang sambilan. Tari pendet. Batik. Keris. Rendang. Hingga lagu Rasa Sayangnya pun diambil dan diklaim sebagai miliknya. Malaysia seakan telah kehilangan jati diri. Supremasi ras dan populisme agama yang dikembangkannya makin banyak mendapat resistensi. Kehilangan legitimasi bahkan dari etnis Melayu sendiri. Bergaduh dan mempersepsikan Indonesia sebagai ancaman, merupakan cara mudah menggaet simpati rakyatnya kembali.
Padahal, jati diri bangsa sejatinya dibentuk berdasar kesepakatan dan prinsip kesetaraan. Sehingga menciptakan rasa persatuan dan kesadaran sebagai satu bangsa, atau apa yang lazim disebut nasionalisme. Sayangnya, proses dan dinamika seperti itu tidak pernah terjadi saat Malaysia berdiri sebagai sebuah negara bangsa. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam.